Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Gua. Setelah mendengar gambaran besar terkait dengan aliansi 4 sila, Chungmin pun bertanya, lalu bagaimana dengan 9 sekte dan 5 keluarga besar? Seharusnya mereka juga menyadari kondisi aliansi 4 sila. Hongdae pun menjelaskan, ya tentu saja mereka juga mengikuti perkembangan Jang Il-so juga aliansi 4 sila. Permasalahannya saat ini mereka terlalu sibuk menangani kekacauan yang telah mereka buat. Bahkan di wilayah Hunan, Namgung dan juga Wudang sama sekali tidak bertindak dengan layak. Mendengar kata Hunan, Chungmin pun langsung memotong perkataan Hongdae. Hunan katamu, ya apakah ada yang salah? Bukankah Shaolin berada di Hunan? Memang benar, Gunung Song berada di wilayah Hunan. Jadi bisa dikatakan Shaolin juga berada di sana. Jika demikian, kenapa Shaolin sama sekali tidak bergerak? Hongdae menjelaskan dengan sedikit ragu. Aku mendapatkan kabar mereka kekurangan personil. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Chungmin jengkel. Itu hanyalah alasan yang dibuat-buat. Dengan penuh kekesalan, Chungmin bahkan berniat untuk pergi ke kuil Shaolin dan menghajar kepala biara. Tentu saja murid-murid langsung menghentikannya. Chungmin, memang apa yang ingin kau lakukan jika pergi ke Shaolin? Chungmin pun menjawabnya, kau bertanya, bukankah kalian sudah bisa menebak apa yang akan aku lakukan di sana? Kepala botak itu perlu diberi pelajaran. Chungmin, jaga ucapanmu. Walau bagaimanapun, ia adalah kepala biara. Memangnya kenapa kalau ia adalah kepala biara? Kata Chungmin. Ada alasan kenapa Chungmin nampak begitu murka dengan tindakan Shaolin. Wilayah Hunan sebenarnya merupakan muara dari sungai Yangtze, yang artinya jika kuil Shaolin bertindak terlebih dahulu sebelum aliansi fraksi jahat menggila, maka korban jiwa bisa diminimalisir. Dan dengan demikian pula mereka tidak mungkin bisa memasuki wilayah Xianxi jika saja anggota 9 sekte dan 5 keluarga besar menjaga perbatasan wilayah mereka dengan benar, maka ada banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Juga keluarga Tang tidak akan repot mengurusi seluruh permasalahan yang berkaitan dengan fraksi jahat. Ternyata tidak hanya Chungmin, bahkan Biksu Hayon nampak begitu marah dengan tindakan yang diambil oleh kepala biara. Bagaimana bisa mereka membiarkan penderitaan yang terjadi tepat di depan mata mereka? Biksu Hayon berniat untuk protes kepada kepala biara, tapi tiba-tiba Chungmin menghampirinya lalu menyeretnya sambil berkata, kenapa kau ikut marah? Bukankah kau juga berasal dari Shaolin? Biksu Hayon pun berusaha memberikan perlawanan, tapi Tawis, aku sudah lama tidak menginjakkan kakiku di wilayah Shaolin. Chungmin berkata, diamlah, sekali murid Shaolin tetaplah murid Shaolin. Lagi pula dahulu saat kompetisi dunia murim kau juga sempat menyebutku sebagai pengkhianat. Kini Chungmin mulai mengungkit seluruh kesalahan yang pernah dilakukan oleh Biksu Hayon. Setelah puas menariknya,
Chungmyun pun kini menghampiri Hongdae yang mana itu membuat Hongdae ketakutan. Ia bahkan sampai berpikir apakah Chungmyun juga akan menghajarnya, mengingat Serikat Pengemis merupakan bagian dari 9 sekte besar, tapi Serikat Pengemis tidak memberikan bantuan yang layak kepada mereka yang terdampak akibat serangan fraksi jahat. Tapi untungnya Chungmyun tidak menghajarnya, melainkan hanya bertanya bagaimana kondisi keluarga Tang saat ini. Hongdae pun menjelaskan bahwa mereka masih berurusan dengan anggota fraksi jahat sampai dengan saat ini. Mendengar penjelasan Hongdae, pimpinan sekte Yunjong pun langsung memberikan perintah. Baiklah, untuk saat ini mari kita temui pimpinan keluarga Tang. Baru setelahnya mari kita mulai memperbaiki satu demi satu sesuatu yang sebelumnya salah. Chungmyun pun mengangguk setuju walaupun matanya masih terlihat begitu kesal. Beralih ke kediaman keluarga Tang. Tang Gunak nampak begitu kelelahan. Kondisinya terlihat tidak terlalu baik. Melihat hal tersebut, Tang Zan pun bertanya, "Kepala keluarga, apakah Anda baik-baik saja?" Tang Gunak pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja, hanya sedikit rasa lelah saja." Tentunya Tang Zan sendiri menyadari hal tersebut. Selama 3 tahun terakhir, ayahnya tidak memiliki waktu istirahat yang layak. Pertama, Tang Gunak harus mengurusi kekacauan yang terjadi di wilayah Sungai Yangtze, juga mengurusi permasalahan yang terjadi di wilayah keluarga Tang. Dengan begitu banyak masalah, pada akhirnya Tang Gunak pun tidak bisa beristirahat dengan benar. Tang Zan sudah memperingati dan menasihati ayahnya untuk sedikit memperdulikan tubuhnya, tapi Tang Gunak selalu memberikan jawaban, "Setelah permasalahan ini selesai, aku akan beristirahat." Tapi permasalahan terus saja bermunculan dan Tang Gunak tak kunjung beristirahat dengan baik. Saat ini Tang Zan yang begitu kesal mulai meluapkan amarahnya. Ia tak lagi memanggil Tang Gunak dengan sebutan kepala keluarga, melainkan dengan sebutan ayah. "Ayah, cobalah beristirahat sedikit saja. Jika saudari sampai mengetahui kondisi ayah yang seperti ini, maka akulah orang yang pertama kali akan menderita." Ya, Tang Soso sangat mempedulikan kondisi ayahnya. Jadi, jika ada suatu hal yang buruk terjadi kepada Tang Gunak, maka sasaran Tang Soso yang pertama adalah Tang Zan. Memang dari segi kekuatan, dahulu Tang Zan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Tang Soso, dan kala itu Tang Zan bahkan tidak berani dengannya. Apalagi saat ini Tang Soso yang ia kenal tidak mungkin akan mengendurkan pelatihannya, mengingat ia sudah tertinggal jauh dibandingkan dengan murid-murid Gunung Hua lainnya, karena Tang Soso adalah murid termuda dan sudah 3 tahun berlalu semenjak pelatihan tertutup, yang mana pelatihan tersebut dipimpin langsung oleh naga ilahi Gunung Hua. Itulah kenapa saat ini Tang Zan sangat yakin jika saat ini Tang Soso sudah jauh lebih kuat, dan mungkin ia juga tidak bisa melarikan diri dari Tang Soso jika Tang Soso mengejarnya. Mendengar ocehan Tang Zan, Tang Gunak pun tersenyum. Di dalam hatinya, ia juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tang Zan, karena ia sangat mengenal bagaimanakah sifat dari putri
putrinya. Oleh sebab itulah Tanggunak berkata, "Baiklah, mari kita selesaikan dahulu tugas ini dan beristirahat setelahnya." Tangzan pun bergumam, "Kau sudah mengucapkan hal yang sama seperti itu sebanyak 10 kali. Kini Tangzan pun berusaha mencari cara bagaimana agar ayahnya beristirahat hingga tiba-tiba pintu kediaman kepala keluarga pun ditendang oleh Tang Pe. Ia terlihat begitu panik. Tanggunak langsung merasakan ada hal yang tidak beres. Ia pun bangkit dari tempat duduknya lalu bertanya, "Ada apa, Tang Pe? Apakah ada sesuatu yang buruk?" Sebelum menjawab pertanyaan kepala keluarga, Tang Pe pun mulai mengatur kembali nafasnya. Dan saat ia sudah sedikit tenang, ia pun mulai menjelaskan, "Kepala keluarga, Gunung Gua baru saja keluar." Nah, karena tidak terlalu yakin dengan apa yang dikatakan oleh Tang Pe, Tanggunak langsung lompat dari tempatnya menghampiri Tang Pe dan mengguncang-guncang tubuhnya. "Apa yang kau katakan tadi?" Tapi karena tenaga Tanggunak begitu besar, Tang Pe jadi kewalahan. "Kepala keluarga, tenanglah sedikit. Aku baru saja menerima surat dari Gunung Gua yang berisikan Gunung Gua telah resmi membuka gerbangnya." Tanggunak langsung mengambil surat dari tangan Tang Pe dan membacanya untuk mengkonfirmasi secara langsung. Setelah memastikan apa yang ada di dalam surat tersebut, raut wajah Tanggunak pun langsung berubah. Awalnya ia nampak begitu kelelahan, tapi setelah mendapatkan informasi tersebut, ia menjadi begitu lega. Tangzan sendiri nampak sedikit terkejut setelah melihat ekspresi ayahnya, karena sudah hampir 3 tahun ia tidak pernah melihat ayahnya tersenyum. Tapi setelah membaca surat dari Gunung Gua, raut wajahnya langsung berubah. Apalagi Tanggunak tahu benar siapakah yang menulis surat tersebut. Bisa dipastikan ia adalah pedang kesatria Gunung Gua, karena selain memberikan informasi, ia juga meminta Tanggunak untuk mengunjungi Gunung Gua. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyuruh sang raja racun untuk menghadap seseorang kecuali pedang kesatria Gunung Gua. Tangzan sendiri sempat bertanya, "Apakah Anda akan pergi?" Lalu Tanggunak pun menjawab, "Tentu saja. Bagaimana bisa aku menolak jika pedang kesatria Gunung Gua telah memberikan perintah?" Dan tak lama kemudian terdengar suara teriakan dari luar. "Apakah Anda juga sudah menerimanya?" Ternyata itu adalah Im Sobyong, si Raja Nokrim. Tanggunak pun langsung mempersilahkan Im Sobyong untuk memasuki ruangannya. Lalu Tanggunak bertanya, "Kau juga telah menerima surat darinya?" Dan Im Sobyong pun menjawab, "Ya, hanya saja isi surat untuk Im Sobyong jauh lebih pendek dibandingkan dengan isi surat dari Tanggunak. Di dalam suratnya, Chung Yun hanya berpesan bahwa semua buku besar yang telah dicatat olehnya setelah 3 tahun berlalu, ternyata yang ada di kepala Chung Yun hanyalah uang saja." Sejujurnya, Im Sobyong sedikit sedih, tapi ia juga merasa lega karena kerja kerasnya selama 3 tahun terakhir pada akhirnya mungkin akan segera berakhir. Im Sobyong lalu bertanya, "Jadi apa yang akan kita lakukan?" Dan Tanggunak pun menjawab, "Tentu saja kita akan pergi menemuinya. Memang apalagi yang bisa kita lakukan?" Tangzan sempat bertanya, "Tapi kepala keluarga, jika Anda pergi, siapa yang akan menggantikan posisi Anda sementara waktu?" Tanggunak pun menjawab, "Hanya perintahkan saja agar para penatua tidak keluar dari tempatnya. Tapi bukankah itu akan menjadi masalah nantinya?"
Selanjutnya, Tangguna kembali menjawab, tenang saja, aku yakin ada hal penting yang akan disampaikan oleh pedang kesatria Gunung Hua karena tidak mungkin ia menyuruh kami datang jika hanya untuk menyapa saja. Dan yang paling penting, aku sangat penasaran setelah 3 tahun berlalu, apakah emoji jahat itu sudah berubah menjadi seekor naga? Dan Im Sobyong pun memberikan tanggapan, jika ia berubah menjadi naga, tetap ia akan menjadi naga yang jahat. Dan setelahnya, baik itu Im Sobyong juga Tanggunak mulai bersiap untuk menemui Gunung Hua. Tapi Im Sobyong nampak sedikit jengkel karena jika harus membawa seluruh buku besar, setidaknya ia harus mempersiapkan 5 gerbong kereta kuda. Berpindah ke sisi lainnya, di tengah malam di langit guild pedagang Yuna, nampak seorang pria bertopeng mengendap-endap memasuki gedung penyimpanan. Dari pergerakannya yang tidak disadari oleh para pengawal, bisa dipastikan ia adalah orang yang begitu ahli. Setelah berhasil membobol gudang penyimpanan, terlihat ada banyak sekali barang berharga. Tapi pria bertopeng tersebut tidak melirik harta-harta yang ada, melainkan malah mengambil sebuah kotak. Setelah membuka isi kotak tersebut, ia pun tersenyum. Tapi tiba-tiba murid-murid Gunung Hua nampaknya menyadari pria bertopeng tersebut. Hayon berteriak, "Berhenti! Apa yang sedang kau lakukan?" Ada juga Baekjun dan anggota 5 pedang. Pria bertopeng pun langsung menyimpan barang curiannya dan berusaha untuk melarikan diri. Tentu saja Biksu Hayon dan anggota 5 pedang tidak akan membiarkan sang pencuri lari. Seluruh pedang diunuskan kepada si pencuri, tapi si pencuri sama sekali tidak berniat untuk memberikan perlawanan karena lebih baik melarikan diri. Hingga tiba-tiba sebuah jaring pun dilemparkan dan pencuri tersebut pun berhasil ditangkap. Nampaknya anggota 5 pedang dan Biksu Hayon sudah mengetahui identitas dari pria bertopeng. Ya, itu adalah Chumyun. Dan apa yang diambil oleh Chumyun adalah botol alkohol. Alih-alih dimarahi, Chumyun malah memarahi seluruh anggota Gunung Hua yang menghunuskan dan bertingkah kasar kepadanya. Ia bahkan sampai berkata, "Apakah kalian benar-benar berniat untuk melukaiku?" Biksu Hayon dan anggota 5 pedang hanya terdiam hingga Baekjun pun berkata, "Chumyun, tidak bisakah kau sedikit menahan diri? Bagaimana bisa kau mencuri di rumah seorang pedagang?" Chumyun langsung memberikan tanggapan, "Jika demikian, berikan aku uang. Saat ini aku tidak memiliki uang sepeser pun." Setelah 3 tahun menutup gerbangnya, Chumyun hampir tidak pernah menengguk alkohol. Itulah kenapa ia tidak bisa menahan diri. Tentunya mereka bisa memahami kondisi Chumyun, hanya saja sebagai seorang penganut Taois, bagaimana bisa ia mencuri, dan terlebih lagi yang dicuri adalah alkohol. Hingga tiba-tiba secara tidak sadar Yeonjung pun membuka tutup alkohol yang mana aromanya langsung menggoda seluruh murid Gunung Hua. Dan saat itulah seluruh anggota 5 pedang mulai tergiur dan mengeluarkan argumennya masing-masing. Intinya, nampaknya tidak masalah jika mereka hanya menghabiskan 1 botol saja. Berbagai macam argumen telah dikeluarkan. Kini keputusan berada di tangan Baekjun. Jogul bertanya, "Senior, sekarang tergantung bagaimana keputusanmu." Baekjun sendiri sadar bahwa yang menginginkan alkohol bukan hanya Chumyun, melainkan mereka semua. Dan alkohol yang diambil oleh Chumyun sebenarnya adalah alkohol yang telah dipersiapkan oleh Hwang Jong-i. Hanya saja
bahwa Chung Myun memang tidak pernah sempat untuk meminumnya. Kini setiap mata tertuju kepada Baekjun mengharapkan jawaban yang mereka ingin dengar. Hingga akhirnya Baekjun pun berkata, baiklah, tidak masalah jika hanya satu botol. Setiap orang nampak begitu senang, termasuk Biksu Haeyeon. Di sisi lain, Yeonjung pun berkata, senior, lebih baik kita pindah tempat saja. Jika kita minum di sini, mungkin pada akhirnya kita akan tertangkap. Dan jangan lupa hapus semua jejak yang ada. Mendengar perbincangan tersebut, Chung Myun pun bergumam, mereka tumbuh dengan baik. Dan kalian anak-anak nakal, cepat lepaskan jaring ini dariku. Beberapa waktu setelahnya, seluruh murid Gunung Hua nampak begitu lega karena pada akhirnya mereka bisa kembali menengguk alkohol, terutama Chung Myun. Ia bahkan sampai berkata, aku hampir saja mati karena sudah tidak terlalu lama menengguk alkohol. Baekjun pun langsung memberikan tanggapan, Chung Myun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mati hanya karena tidak meminum alkohol. Tapi wajah mereka juga tidak bisa berbohong karena mereka terlihat jauh lebih hidup setelah meminum alkohol. Hingga saat suasana sudah sedikit lebih tenang, Baekjun pun bertanya kepada Chung Myun, bagaimana menurutmu Chung Myun? Dan Chung Myun pun menjawab, bagaimana menurutku? Kalian minum dengan baik. Bukan itu, maksudku adalah pergerakan aliansi 4 sila. Sontak ekspresi Chung Myun pun langsung berubah. Ia bahkan sampai menyeka bekas alkohol yang masih tersisa di mulutnya. Pada akhirnya, Chung Myun pun memberikan jawaban bahwa ia hanya berpikir untuk bisa bersenang-senang. Mendengar jawaban tersebut, Baekjun pun menanggapinya, Chung Myun, seriuslah. Lalu Chung Myun kembali berkata, aku serius. Itu semua karena bukan aku yang menentukan, tapi mereka. Baekjun dan anggota 5 pedang lainnya tentu saja paham. Mereka yang dimaksud tentu saja adalah aliansi 4 sila. Lalu Yeonjung pun berkata, tapi jika apa yang disampaikan oleh pimpinan serikat cabang Hong benar, maka mereka pasti juga akan sulit bergerak karena permasalahan internal. Chung Myun pun menanggapinya, permasalahan internal mungkin akan terjadi, tapi Jang Il-so bukanlah sosok yang akan menghentikan rencananya walaupun ada halangan. Murid-murid pun langsung setuju dengan perkataan Chung Myun. Mereka semua telah melihat dengan mata mereka sendiri bagaimanakah kemampuan dari 5 pimpinan sekte jahat besar. Tapi mereka juga sudah merasakan kegilaan dari kekuatan Jang Il-so. Jadi walaupun kelimanya berhasil menangkap Jang Il-so, ia bukanlah sosok yang akan berhenti begitu saja. Jang Il-so mungkin akan memotong kakinya sendiri untuk tetap melangkah maju sesuai dengan apa yang ia rencanakan. Baekjun kembali berkata, jika itu Jang Il-so, maka tapi belum sempat melanjutkan perkataannya, Chung Myun pun memotongnya lalu berkata, kita semua tahu kemungkinan apa yang akan terjadi. Begitu juga dengan 9 sekte dan 5 keluarga besar. Apakah menurutmu Jang Il-so tidak menyadari berbagai macam kemungkinan dari tindakannya? Orang seperti Jang Il-so yang memperhitungkan segalanya pastinya juga memahami resiko-resiko yang akan ia hadapi. Artinya ia juga telah siap dengan cara penanggulangannya. Melihat ekspresi Chung Myun, Baekjun terlihat begitu bingung. Entah itu apakah karena rasa hormat atau rasa frustasi. Baekjun sendiri menyadari Chung Myun sangat membenci Jang
Ilso. Tapi di sisi lain bisa dipastikan di antara seluruh lawan yang pernah ia hadapi, Jang Ilso lah satu-satunya lawan yang paling diakui oleh Chung Myun. Bahkan pimpinan 9 sekte dan 5 keluarga besar bukanlah apa-apa di mata Chung Myun. Dan itu semua karena Chung Myun sulit menebak apa yang ada di kepala Jang Il-so. Lalu Chung Myun kembali berkata, Jang Il-so bahkan ia juga sudah mulai bergerak. Apakah menurutmu penyergapan dari fraksi jahat ke wilayah Shanxi tidak ada hubungannya dengan Jang Il-so? Mendengar hal tersebut, tentu saja seluruh anggota 5 pedang terkejut. Yeonjung sendiri telah menginterogasi beberapa anggota fraksi jahat dan jelas-jelas mereka mengatakan tindakan mereka tidak ada hubungannya dengan aliansi 4 sila dan yang memimpin mereka, Galcheon dari 7 pembunuh Jiangxi juga menegaskan ia tidak ada hubungannya dengan Jang Il-so. Chung Myun kembali menjelaskan itu memang benar, tapi Jang Il-so adalah ahli siasat sejati yang menciptakan sebuah keadaan agar rencananya bisa berjalan. Menurutmu, setelah menguasai sebagian besar wilayah utara dan selatan, apakah Jang Il-so tidak mungkin untuk menyingkirkan mereka semua dan malah membiarkannya melintasi sungai Yangtze? Ya, jika Jang Il-so mau, ia bisa saja menghancurkan kelompok fraksi jahat yang dipimpin oleh Galcheon saat menyeberangi wilayah sungai Yangtze. Tapi Jang Il-so tidak melakukannya dan membiarkannya. Itu berarti Jang Il-so lah yang menciptakan situasi agar Galcheon bergerak dan menyerang Shanxi. Tentu saja itu penjelasan yang mengejutkan. Baekhyun bahkan sampai bertanya, jadi Jang Il-so lah yang mengirim mereka semua ke Shanxi? Tapi untuk apa? Chung Myun langsung menjawab, aku tidak tahu. Lalu saat melihat ekspresi Baekhyun dan anggota 5 pedang lainnya, Chung Myun kembali berkata, tunggu, apakah menurut kalian semua aku bisa membaca pikiran seseorang? Baekhyun langsung menanggapinya, tapi kalian berdua sama-sama gila. Aku kira orang-orang gila bisa membaca pikiran mereka satu sama lain. Entah itu adalah hinaan atau pujian. Chung Myun bahkan nampak begitu jengkel lalu berkata, dasar kalian bocah-bocah nakal. Tapi saat melihat ekspresi dari 5 pedang, nampaknya mereka benar-benar berharap Chung Myun mengetahui apa yang ada di kepala Jang Il-so. Sejujurnya itu malah membuat Chung Myun lebih jengkel lagi, tapi ia juga tidak bisa menyalahkan mereka. Chung Myun pun kembali menengguk alkohol lalu berkata, tapi intinya Jang Il-so sudah mulai bergerak. Baekhyun dan anggota 5 pedang lainnya juga sadar bahwa pada akhirnya Jang Il-so akan bergerak, dan itu juga alasan kenapa mereka berlatih selama 3 tahun terakhir, yaitu untuk menghadapi situasi seperti ini. Baekhyun pun kembali berkata, baiklah, kalau begitu mari kita persiapkan dengan baik. Lalu Chung Myun memberikan komentar, daripada mempersiapkan lebih baik mengorganisirnya saja. Mengorganisir katamu? Ya, mengorganisir agar segala permasalahan yang terjadi bisa kita selesaikan satu demi satu. Selama 3 tahun terakhir ada banyak hal yang terjadi dan kemungkinan besar itu semua adalah bagian dari skema Jang Il-so. Jadi jika mereka menyelesaikan permasalahan itu satu demi satu, maka mungkin rencana besar Jang Il-so juga bisa dihancurkan. Tapi pertama-tama mari kita hadapi dulu 9 sekte dan 5 keluarga besar. Mendengar perkataan tersebut,
tersebut langsung membuat Biksu Hayon tersendak. Apalagi Chungmyun mengatakan bahwa mereka semua adalah orang-orang terkutuk. Lalu Chungmyun kembali berkata, baiklah, pada akhirnya kita tidak bisa mengelak dari peperangan. Jadi sebelum menghadapinya, mari kita lanjutkan minum-minumnya. Murid-murid lain pun setuju karena mereka harus menikmati hari ini sebelum hari esok terjadi. Beberapa waktu setelahnya, di ruangan guild pedagang Yunha terjadi perbincangan antara Hyunjong dengan Hwang Jong-i. Kini seluruh permasalahan di Xianxi sudah terselesaikan. Mereka telah memakamkan para korban yang mati di tangan anggota fraksi jahat. Lalu pimpinan gerbang Weilisan juga telah mengirim anggotanya yang gugur di dalam pertempuran ke kampung halaman mereka masing-masing. Hyunjong pun berterima kasih kepada Hwang Jong-i atas kerja keras yang telah ia lakukan selama ini. Tapi Hwang Jong-i menanggapinya dengan rendah hati karena ini semua adalah apa yang harus ia lakukan. Lagi pula, Gunung Hua yang menyelesaikan permasalahan dan bahkan sampai keluar lebih awal dari pelatihan tertutupnya. Dari sudut pandang Hwang Jong-i, saat ini Gunung Hua sudah sangat sempurna dan tidak kekurangan apapun. Mendengar kata-kata tersebut, Hyunjong pun menatap ke suatu tempat sambil berkata, tidak kekurangan apapun. Apakah kau yakin dengan perkataanmu? Ya, beberapa waktu sebelumnya Baekjun dan yang lainnya tertangkap setelah mabuk-mabukan. Mereka semua pun dihukum. Hyunjong nampak begitu kesal dengan mereka semua. Apalagi mereka mencuri minuman dari gudang penyimpanan milik guild pedagang Yunha. Dahulu jika ada seseorang yang membuat masalah, pasti itu adalah Chungmyun. Tapi saat ini semuanya membuat masalah secara bersama-sama dan itu membuat Hyunjong frustasi. Chungmyun ingin membela diri, tapi itu malah membuat Hyunjong lebih kesal lagi. Untungnya para penatua berusaha untuk menenangkan Hyunjong dan pada akhirnya Hyunjong pun memutuskan bahwa mereka semua akan kembali ke Gunung Hua karena ia tidak ingin dipermalukan lebih jauh lagi. Tak lama kemudian, setelah mendapatkan kabar bahwa Gunung Hua akan segera meninggalkan Xi'an dan kembali ke sekte, hampir setiap perwakilan klan menengah kecil yang berada di Xi'an berkumpul di depan guild pedagang Yunha untuk melepas juga memberikan terima kasih kepada Gunung Hua, termasuk para warga sipil setelah mereka menyadari hampir seluruh desa dimusnahkan oleh fraksi jahat saat mereka menuju Xi'an. Itu berarti mereka semua bisa saja mati jika Gunung Hua tidak datang memberikan bantuan. Dan sebagai bentuk rasa terima kasih, warga sipil dan perwakilan klan membawa beberapa buah tangan untuk diberikan kepada pimpinan sekte Gunung Hua sebagai perwakilan. Dan terjadi perbincangan di antara pimpinan klan terkait dengan bagaimanakah nasib mereka juga hubungan ke depan dengan sekte Gunung Hua, mengingat mereka bukanlah bagian dari Gunung Hua melainkan subsekte dari sekte ujung selatan. Hingga perbincangan mereka pun terhenti tak kala Wei Soheng menampakkan diri. Sontak setiap perwakilan klan pun langsung menyapa Wei Soheng dengan begitu ramahnya. Keadaan kini telah berbalik 180 derajat. Dulu mereka sangat tidak menyukai jika ada subsekte Gunung Hua di wilayah Xi'an, tapi saat ini mereka begitu bersyukur karena jika tidak ada Gunung Hua, entah bagaimana
bagaimana nasib mereka. Dan itulah alasan kenapa mereka bersikap begitu sopan kepada Wei Soheng yang merupakan pimpinan klan muda dari gerbang Huayong. Gunung Hua adalah sekte yang sangat menghormati dan sangat peduli kepada teman dekatnya, termasuk gerbang Huayong, karena hanya gerbang Huayonglah satu-satunya subsekte yang masih bertahan bahkan saat Gunung Hua dihambang kehancuran. Itu berarti di mata Gunung Hua, gerbang Huayong bukan hanya sekedar subsekte, melainkan sudah menjadi seperti keluarga. Dan tak lama kemudian, setelah saling bertukar sapa, pada akhirnya rombongan sekte Gunung Hua pun keluar dari guild pedagang Yunha. Sontak Nam Jomyung, pimpinan salah satu klan di Xi'an, beserta pimpinan klan lainnya langsung menghampiri dan menyambut Yunjong dengan begitu ramah. Mereka juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menyelamatkan Xi'an. Tidak lupa pula mereka telah mempersiapkan hadiah untuk Gunung Hua. Tidak hanya dari klan, juga dari warga sipil telah mempersiapkan hadiah untuk Gunung Hua. Yunjong pun langsung menyambut keramah tamahan setiap orang dengan cara yang tak kalah ramah. Tapi Yunjong menekankan bahwa bukan Gunung Hua lah yang menyelamatkan Xi'an, melainkan mereka semua. Jika subsekte yang berada di Xi'an tidak bekerja sama menahan fraksi jahat, maka saat Gunung Hua tiba, mungkin sudah tidak banyak nyawa yang bisa diselamatkan. Artinya merekalah yang paling banyak berperan untuk mempertahankan wilayah Xi'an. Mendengar perkataan Yunjong tentu saja membuat para pimpinan klan merasa terharu. Sebenarnya Nam Jamyung juga beberapa pimpinan klan lainnya sempat berpikir haruskah mereka berpindah untuk menjadi subsekte dari Gunung Hua, tapi Yunjong menjelaskan untuk berteman dengan Gunung Hua tidak perlu untuk menjadi subsektenya. Lalu Nam Jomyung pun berkata, jika demikian apakah itu juga berlaku untuk sekte ujung selatan? Yunjong pun menjawab, sudah pasti. Tapi ada satu orang yang nampak tidak begitu senang saat mendengar nama sekte ujung selatan. Seluruh mata murid-murid Gunung Hua pun langsung mengarah ke Nam Jomyung, berharap ia menarik kembali kata-katanya. Untungnya ada pimpinan subsekte lainnya yang menyadari hal tersebut dan langsung membisiki Nam Jomyung, sehingga Nam Jomyung pun meminta maaf karena telah membawa-bawa nama sekte ujung selatan. Tentunya Yunjong tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut, dan pada akhirnya karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka perbincangkan, Yunjong pun pamit untuk meninggalkan Xi'an karena mereka sudah terlalu lama meninggalkan sekte tanpa pengawasan. Dan untuk terakhir kalinya, pimpinan klan Nam Jomyung beserta pimpinan klan dan warga sipil lainnya kembali mengucapkan terima kasih dan semoga Gunung Hua selalu diberkahi. Saat rombongan Gunung Hua mulai meninggalkan guild pedagang Yuna, tiba-tiba ada seseorang yang memanggil Chungmyun, Taois, Taois. Tapi Chungmyun sama sekali tidak menoleh. Ternyata itu adalah hukuman yang diberikan oleh Yunjong agar Chungmyun tidak mengucapkan satu patah kata pun. Tapi untungnya Yunjong memberikan izin kepada Chungmyun untuk berbicara lagi karena Wei Soheng memanggilnya. Ya, sosok yang memanggil Chungmyun ternyata adalah Soheng. Lalu Chungmyun pun mulai menanggapinya. Ada apa pimpinan klan muda? Wei Soheng pun bertanya, Taois, bolehkah aku mengunjungi Gunung Hua dalam waktu
waktu dekat, tapi aku tidak tahu berapa lama akan tinggal di sana. Chung Myun pun menjawab, tentu saja subsekte Gunung Hua masihlah bagian dari Gunung Hua. Dan Chung Myun nampaknya menyadari Wei Soheng ingin berlatih agar tidak tertinggal oleh murid-murid Gunung Hua lainnya. Itulah kenapa Chung Myun berkata, kau nampaknya sudah jauh lebih dewasa dibandingkan dengan senior-senior di belakangku. Mendengar perkataan Chung Myun, Jogul pun bergumam, anak nakal ini. Tapi Chung Myun tidak mempedulikannya dan kembali berkata kepada Wei Soheng, tenang saja, Gunung Hua telah melalui banyak hal selama 3 tahun terakhir untuk bisa melangkah maju. Aku juga akan mempersiapkan metode pelatihan untuk gerbang Huayong agar kalian tidak tertinggal jauh. Ingatlah, tidak lama lagi mungkin perang akan pecah. Gerbang Huayong juga pastinya akan terlibat dan kalian tidak akan bisa selamat jika tidak memiliki kemampuan. Itulah kenapa kalian harus berlatih dengan giat. Wei Soheng pun menjawab, tentu saja Taoist Chung Myun, aku akan berlatih dengan segenap jiwa dan ragaku. Baiklah, kalau begitu mari kita bertemu lagi nanti, kata Chung Myun. Wei Soheng pun mengangguk dan perlahan Chung Myun pun mulai meninggalkannya. Di sisi lain, Jogul pun bertanya kepada para seniornya, apakah kalian tahu kenapa Chung Myun begitu ramah kepadanya? Baekhyun pun memberikan jawaban, kau tidak menyadarinya, Chung Myun begitu ramah kepada mereka yang jauh lebih muda seperti pimpinan Istana Laut Utara saat ini. Jogul langsung memberikan tanggapan, tapi dahulu saat aku pertama kali bertemu dengan Chung Myun, ia malah menghajarku dan membuat aku tersangkut di langit-langit. Gul, kata Baekhyun. Waktu itu kalian memang masih anak-anak, tapi Chung Myun masih jauh lebih muda darimu. Terlebih lagi, bukankah kau yang pertama kali membuat masalah dengannya? Jogul ingin membela diri, tapi tidak ada yang mempedulikannya, malah mulai mencemoohnya. Itu membuat Jogul begitu frustasi hingga pimpinan sekte pun berkata, baiklah, sudah saatnya untuk pulang. Dan singkat cerita, setelah berlari tanpa henti, akhirnya mereka semua tiba di sekte dalam keadaan selamat. Murid-murid nampak begitu bahagia karena pada akhirnya mereka bisa kembali ke rumah mereka. Menyaksikan ekspresi dari murid-murid, Yun Jong pun memberikan komentar, sepertinya anak-anak terlihat begitu bahagia. Mungkin karena ini adalah pertama kalinya mereka meninggalkan sekte dalam waktu yang cukup lama. Hingga pada akhirnya Yun Jong pun mulai mendengar alasan kenapa murid-murid nampak begitu senang. Ternyata karena sudah lama mereka tidak tidur di kamar mereka, juga makan makanan yang layak selama beberapa tahun terakhir. Memang beberapa hari yang lalu mereka beristirahat yang nyaman di guild pedagang Inha, tapi nampaknya senyaman apapun rumah orang tidak senyaman rumah sendiri. Sebetulnya itu adalah ekspresi yang wajar, mengingat hampir 3 tahun murid-murid Gunung Hua tidur, latihan, beristirahat, bahkan makan sekalipun di wilayah pegunungan, seolah-olah mereka semua adalah petapa. Dan setelah 3 tahun berlalu, akhirnya mereka kembali ke tempat yang mereka anggap rumah. Tapi kesenangan murid-murid langsung terhenti tak kala penatua Yun Yong
mulai berpidato dengan suara yang agak tinggi. Intinya, murid-murid tidak diperbolehkan untuk beristirahat sebelum mereka membersihkan paviliun dan gedung-gedung lainnya. Awalnya, beberapa murid mencoba untuk protes karena Penatua Yunyong terlalu kaku dan tidak fleksibel, karena bisa saja mereka melakukannya esok hari. Tapi saat Penatua Yunyong menatap mereka yang protes sambil berkata, "Kenapa tidak terima? Apakah kalian tidak ingin mengerjakannya?" Sontak jawaban mereka pun langsung berubah. "Tidak, Penatua, kami akan segera melakukannya." Ya, walaupun Penatua Yunyong bukanlah yang terkuat, tapi tidak ada seorang pun di sekte yang berani membantahnya. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Ya, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.